Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita kehadirat Allah. Di sini saya Rizky Kurniawan, mahasiswa YN Madura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Tadris IPA. Di sini saya akan bercerita tentang sejarah lahirnya Pancasila sebagai tugas pendidikan kewarganegaraan. Apa sih Pancasila? Pancasila adalah dasar, fondasi dari sebuah negara. Kalau negara tanpa fondasi atau tanpa dasar, mana mau berkembang atau mempertahankan? Contohnya, saya ambil contoh itu rumah. Rumah tanpa fondasi gimana mau kuat rumah tersebut tanpa fondasi? Nah, kalau ada fondasi tapi tidak kuat, percuma. Lama-kelamaan rumah itu akan roboh. Sama seperti negara. Kalau memang ada fondasinya atau dasarnya tapi tidak kuat untuk bertahan sampai lama-kelamaan negara tersebut akan runtuh atau ya hancur lah. Oke, saya kembali ke topik awal, ke Pancasila. Pancasila diperingati lahirnya Pancasila ini pada tanggal 1 Juni 1945. Disitulah ditetapkan lahirnya Pancasila. Kenapa 1 Juni? Maaf. Kenapa 1 Juni? Karena lahirnya Pancasila ini tidak luput dari BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Adalah lembaga organisasi yang dibentuk oleh Jepang untuk hadiah untuk mempersiapkan apa itu kepanjangan dari BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa yang perlu dipersiapkan BPUPKI ini? Itu seperti perekonomian dan dasar-dasar sebagai negara. Kita harus menyiapkan sebelum jadi negara, kita harus siap jadi negara. Oke, lanjut. Kenapa 1 Juni? Karena pada sidang BPUPKI itu berlangsung selama dari tanggal 29 April sampai 1 Juni itu ada sidang atau rapat BPUPKI. Nah, pada tanggal sebelum ditetapkan tanggal 1 lahirnya Pancasila, pada tanggal 29 ada beberapa tokoh yang menyampaikan pendapatnya atau mengusulkan masukan itu sebagai dasar landasan negara. Yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Suetomo, dan yang terakhir Soekarno. Muhammad Yamin menyampaikan pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, Suetomo juga menyampaikan beberapa masukan lah. Menyampaikan dia akan persatuan, kekeluargaan, masyarakat dan demokrasi, musyawarah serta keadilan sosial. Itu disampaikan pada tanggal 29 April. Dalam rapat lanjutan, isinya Soekarno juga menyampaikan beberapa usulan sebagai landasan dasar negara, yaitu pri kemanusiaan, kemudaratan atau demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Di situ Soekarno memperinci atau mengusulkan lah, contoh memberi masukan bahwa inilah yang harus jadi dasar negara. Nah, oleh sebab itu tanggal 1 Juni dinamakan lahirnya Pancasila. Kalau contoh Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya pada tanggal 29, besar kemungkinan pasti lahirnya Pancasila pasti 29 April, bukan 1 Juni.
tidak cukup dari BPU PKI, juga mengadakan organisasi lagi atau membentuk lembaga lagi, yaitu PPKI. Apa sih tugasnya PPKI? PPKI ini mengkaji atau memperinci makna-makna yang ada di Pancasila dan untuk Undang-Undang Dasar Negara Indonesia UUD 1945. Dan hasil dari rapat PPKI ini tertera di Piagam Jakarta Center pada tanggal 22 Juni 1945. Dan terbentuklah atau hasil dari PPKI ini yang pertama, ketuhanan dan kewajiban memeluk syariat Islam bagi pemeluknya, dan keadilan sosial bagi seluruh. Dan inilah beberapa hasil dari rapat PPKI. Yang pertama, tapi masih ada beberapa tokoh yang keberatan pada rapat lanjutan atau persiapan Undang-Undang Dasar, yaitu pada tanggal 11 Juli 1945 ada salah satu tokoh yang keberatan pada makna atau Pancasila yang pertama, yaitu kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi dunia. Berhubung ini Indonesia, banyak berbeda-beda agama, suku, budaya. Jadi kalau pada sila pertama itu terdapat pengkhususan atau pengistimewaan kepada umat Muslim, umat Islam. Nah, ada yang protes. Nah, selanjutnya pada sebelum pengesahan pada tanggal 18 setelah kemerdekaan 18 Agustus 1945, Bapak Muhammad Hatta merubah dari ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan yang 2, 3, 4, 5 ini tidak bermasalah. Cuma yang satu bukan bermasalah ya, cuma ada yang protes atau janggal lah. Nah, dari situlah awal mula lahirnya Pancasila. Itu kenapa tanggal 1 Juni, kenapa 18 Agustus. Nah, 18 Agustus ini tuh penetapan awal. Kalau sejarah kajian atau perincian itu dari tanggal 1 Juni dan seterusnya. Saya dapat tugas seperti ini untuk agar saya tidak jas merah, diwanti-wanti jas merah. Apa itu jas merah? Jangan pernah lupa kepada sejarah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada berapa banyak kata, tutur kata yang salah yang saya ucapkan, mohon maaf. Itu lahir dari kesalahan atau kebodohan saya pribadi. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.